Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Halo teman-teman semuanya, mahasiswa semester 4 Prodi Akuntansi yang saya cintai dan saya banggakan. Selamat berjumpa lagi di perkuliahan hukum bisnis dan bentuk-bentuk perusahaan pada pertemuan ketiga ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah eh, membahas tentang struktur perusahaan. Hari ini kita akan lebih mendalami tentang bentuk-bentuk perusahaan ya. Bergelich Swetbook for Indonesia atau disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan hukum yang mengatur hubungan hukum antara individu dan kehidupan bermasyarakat. Hukum perdata mengatur hak dan kewajiban setiap orang agar tercipta ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Ruang lingkup hukum perdata meliputi hukum tentang orang, keluarga, harta kekayaan, dan pewarisan. Hukum perdata juga mengatur benda perikatan hubungan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Sumber hukum perdata yaitu Berglind Sweetbook, Stadblad atau lembaran negara, jurisprudensi, dan hukum adat. Unsur hukum perdata. Hukum bisnis ini termasuk ke dalam bagian dari hukum perdata ya, teman-teman. Yang pertama, peraturan hukum. Aturan tertulis dan tidak ada tidak tertulis yang memiliki sanksi. Kemudian hubungan hukum, yaitu hubungan hak dan kewajiban antar masyarakat. Kemudian orang. Orang di sini sebagai subjek hukum berupa manusia dan badan hukum. Ya. Jadi badan hukum ini juga adalah subjek hukum. Berkelit Swetbook menjadi dasar hukum perdata di Indonesia yang digunakan untuk mengatur hubungan hukum antar individu dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaan Bergelit Swetbook ini memberikan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban masyarakat, serta tetap berlaku berdasarkan aturan peralihan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Wetbook Pankop Handel. Wetbook Pankop Handel atau kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Yang kedua adalah dalam hukum bisnis ini bersangkutan juga dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Adalah aturan hukum yang mengatur kegiatan perdagangan dan dunia bisnis di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menjadi dasar hukum dalam kegiatan usaha, perdagangan, dan perusahaan. Menjadi dasar penting dalam pengaturan kegiatan perdagangan dan bisnis di Indonesia. Keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ini membantu menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dalam aktivitas perdagangan dan perusahaan. Isi pokok dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang itu adalah tentu mengatur perdagangan dan kegiatan usaha, mengatur surat berharga dan pengangkutan laut, mengatur asuransi dan pembukuan dagang, mengatur asuransi dan pembukuan hukum dagang ya, pembukuan perdagangan. Hukum bisnis di Indonesia tidak hanya bersumber dari KUHD, tetapi juga dari KUH Perdata dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur kegiatan usaha dan perdagangan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum bisnis terus berkembang mengikuti perkembangan ekonomi dan teknologi. Contoh sumber hukum bisnis ya, itu ada undang-undang tentang perseroan terbatas, ada undang-undang perbankan, undang-undang pasar modal, dan undang-undang perlindungan konsumen, serta undang-undang hak kekayaan intelektual. Definisi dari hukum bisnis. Hukum bisnis adalah hukum perikatan yang secara khusus timbul dalam kegiatan bisnis atau perusahaan. Hukum bisnis mengatur hubungan hukum antara pelaku usaha agar tercipta kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dalam kegiatan ekonomi. Hukum bisnis memiliki peran penting dalam mengatur hubungan hukum di bidang perdagangan dan perusahaan. Melalui hukum bisnis, para pelaku usaha memperoleh perlindungan hukum serta kepastian dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Yang bisa dibayangkan teman-teman ketika misalnya kita berbisnis tanpa adanya perlindungan hukum bisnis ya. Berarti
tingkat kecurangan akan tinggi, tingkat penipuan akan merajalela, sehingga kita melaksanakan bisnis itu seolah-olah tidak merasa aman dan nyaman ya. Maka hukum bisnis di sini sangat penting. Perkembangan dunia usaha yang sangat cepat menyebabkan hukum bisnis harus terus menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat. Semakin hari semakin modern ya, sehingga hukum bisnis ini kalau tidak dikembangkan akan banyak hal-hal yang tidak terakomodir di dalamnya. Sehingga dia pun ya perlu memang mengupdate gitu ya hukum-hukumnya sesuai dengan perkembangan zaman. Contoh hari ini misalnya di dalam kehidupan kita tidak bisa lepas dari yang namanya e-commerce ya. Maka hukum e-commerce harus diatur. Ada marketplace, ada perbankan digital, ada investasi online, ada perlindungan konsumen digital. Jadi dengan adanya kondisi ini, maka payung hukum yang melindungi kita dalam melaksanakan bisnis online ini harus jelas ya. Fungsi hukum bisnis. Apa saja fungsinya? Mengatur kegiatan usaha dan perdagangan, memberikan perlindungan hukum, menjaga hak dan kewajiban pelaku usaha, memberikan kepastian hukum yang pasti tentunya ya. Perusahaan dan hukum perusahaan. Menurut pasal 1 huruf B Undang-Undang WDP, WDP perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi secara tetap dan terus-menerus untuk memperoleh keuntungan atau laba. Perusahaan didirikan, bekerja, dan berkedudukan di wilayah Indonesia. Perusahaan memiliki beberapa unsur penting, yaitu memiliki bentuk usaha atau badan usaha, menjalankan kegiatan ekonomi, dilakukan secara terus-menerus dan bersifat tetap, serta diketahui oleh umum. Selain itu, perusahaan bertujuan memperoleh keuntungan dan memiliki pembukuan untuk mencatat kegiatan usahanya. Pengusaha adalah orang yang menjalankan perusahaan atau menyuruh orang lain menjalankan perusahaan. Perusahaan dapat bekerja sendiri, bekerja dengan bantuan pekerja, atau memberi kuasa kepada pihak lain. Yaitulah perusahaan ya. Perusahaan dan hukum perusahaan. Bentuk usaha bukan badan hukum. Jadi ada beberapa bentuk usaha bukan badan hukum. Misalnya adalah perusahaan-perusahaan, perusahaan perseorangan ya. Perusahaan perseorangan ini adalah perusahaan yang dimiliki oleh satu orang dan bukan badan hukum. Firma juga di sini bukan badan hukum. Bedanya dengan perseorangan adalah firma merupakan persekutuan atau gabungan dari beberapa orang gitu ya yang mensekutukan diri untuk membentuk sebuah usaha gitu ya. Yang ketiga ada Commandeitable Penosial atau sering kita katakan CP ya. Ini juga sama tadi dari sekutu aktif dan sekutu pasif. Bedanya dengan firma kalau di CP ini pemilik modal boleh tidak aktif. Kalau di firma harus semuanya aktif. Kemudian ada bentuk usaha yang berbentuk badan hukum ya. Ada tiga model bentuk usaha yang di sini memiliki badan hukum dan bisa berperan sebagai subjek hukum. Yang pertama adalah perseroan terbatas, yaitu badan hukum dengan modal berupa saham. Kemudian yang kedua koperasi, yaitu badan usaha berdasarkan asas kekeluargaan atau gotong royong ya. Kemudian yang ketiga adalah BUMD atau BUMN, perusahaan milik negara atau pemerintah daerah. Ya. Karakteristik badan hukum. Jadi bedanya dengan persorangan, kalau badan hukum itu dia dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki kekayaan sendiri, memiliki pengurus sendiri, memiliki tujuan tertentu dan disahkan oleh pemerintah. Asas-asas dalam hukum perjanjian. Asas hukum menurut Profesor Sudikno merupakan pikiran dasar yang bersifat umum dan menjadi latar belakang terbentuknya hukum positif. Dalam hukum perjanjian, asas menjadi pedoman penting agar hubungan hukum antara para pemilik dapat berjalan dengan adil dan memiliki kepastian hukum. Salah satu asas penting dalam hukum perjanjian adalah asas konsensualisme. Asas ini berarti bahwa suatu perjanjian lahir karena adanya kesepakatan antara para pihak. Apa yang dikehendaki oleh satu pihak juga dikehendaki oleh pihak lainnya secara timbal balik sehingga tercapai persetujuan bersama. Selain itu, terdapat perjanjian formal, yaitu perjanjian yang pembuatannya harus memenuhi formalitas tertentu sesuai ketentuan hukum. Misalnya dibuat dalam bentuk tertulis
atau melalui akta resmi. Baik, teman-teman semuanya, kesimpulan dari eh, pembahasan di pertemuan tiga ini adalah bahwa hukum bisnis dan bentuk-bentuk perusahaan merupakan bagian penting dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan. BW atau KUH Perdata mengatur hubungan hukum antar individu, sedangkan WPK atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengatur kegiatan perdagangan dan usaha. Hukum bisnis berfungsi memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam menjalankan usaha yang terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Perusahaan adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi secara tetap dan terus-menerus untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan hukum perusahaan mengatur bentuk, hak, kewajiban, dan tanggung jawab perusahaan. Bentuk perusahaan dibedakan menjadi badan hukum seperti perseroan terbatas atau PT, ada koperasi, ada BUMN dan BUMD, serta bukan badan hukum. Jadi ada bentuk usaha atau bentuk perusahaan yang bukan badan hukum seperti firma, CV, dan perseorangan tentunya ya. Dalam pelaksanaannya, kegiatan usaha juga didasarkan pada asas hukum perjanjian agar tercipta hubungan hukum yang adil dan tertib dalam dunia bisnis. Demikian penjelasan untuk pertemuan hari ini tentang bentuk-bentuk badan usaha. Semoga teman-teman bisa mendapatkan sedikit pengetahuan tentang hukum bisnis dan bentuk-bentuk perusahaan. Saya akhiri. Jika ada pertanyaan, silahkan berkomentar di kolom forum diskusi ya pertemuan tiga. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.